Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kita belajar lagi dengan Kak Santi. Kita akan belajar materi kelas 5, tema 5, subtema 2, terintegrasi dengan mapel IPS. Nah, materi kita pagi hari ini adalah letak dan luas Indonesia di peta. Nah, letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara sesuai dengan kenyataan di permukaan bumi dan didasarkan pada keadaan alam di sekitarnya. Letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, wilayah Indonesia berada di posisi yang strategis karena negara Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra yang mengapitnya dan dapat membentuk simbol silang. Yang berikutnya adalah batas-batas negara Indonesia. Antara lain, sebelah utara ada Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Yang sebelah selatan ada Samudra Hindia dan Australia. Sebelah barat ada Samudra Hindia. Sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdapat lebih dari 17.000 pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil di Indonesia. Pulau-pulau besar di Indonesia antara lain ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Sedangkan pulau-pulau kecil di Indonesia antara lain ada Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Madura, dan sebagainya. Nah, adik-adik, supaya lebih jelas tentang gambaran negara kepulauan Indonesia, mari kita nyanyi lagu bersama, yaitu tentang lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, berikut adalah teksnya ya, kalian perhatikan. Nah, yuk kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Kita coba sekali lagi ya, biar lebih hafal. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, itu merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Nah, apa itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut yang lebih luas daripada luas daratannya. Nah, berdasarkan letak geografis tersebut, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara agraris adalah suatu negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Nah, sampai di sini sudah paham? Yuk, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan belajar tentang peta. Nah, apa itu pengertian peta? Peta adalah suatu gambar di kertas yang menunjukkan letak suatu daerah atau negara. Nah, kalian bisa lihat ya di sebelah kakak, ini ada gambar
peta Indonesia. Nah, kalian amati ya. Nah, setelah kalian mengamati gambar peta tersebut, kita akan belajar tentang komponen-komponen peta. Yang pertama ada judul peta. Judul peta biasanya ditulis di bagian atas peta yang menunjukkan isi dari peta tersebut. Yang kedua ada skala peta. Nah, skala peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya. Yang ketiga ada simbol peta. Simbol peta adalah gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek tertentu. Simbol warna pada peta itu terdiri dari yang pertama ada warna hijau, biasanya menggambarkan daerah yang rendah. Yang kedua ada warna kuning, menggambarkan daerah tinggi atau dataran tinggi. Yang ketiga warna coklat, menggambarkan pegunungan atau bukit. Yang keempat warna biru, menggambarkan perairan. Yang kelima adalah warna putih, itu menggambarkan daerah bersalju. Nah, yang berikutnya kita lanjutkan lagi ke komponen petanya. Yang keempat adalah garis astronomis. Nah, garis astronomis disebut juga garis khayal pada permukaan bumi yang dapat berupa garis horizontal atau garis lurus, itu disebut garis lintang yang berguna untuk menentukan iklim. Nah, di Indonesia ini memiliki iklim tropis. Nah, iklim tropis terdiri dari dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Ada pula garis yang tegak, nah itu disebut juga garis bujur atau yang bentuknya vertikal ke atas, itu namanya adalah garis bujur. Nah, dia ini biasanya garis bujur berguna untuk menentukan perbedaan waktu. Nah, di Indonesia perbedaan waktu terbagi menjadi 3, yaitu ada WIB, WITA, dan WIT. Nah, yang pertama WIB. WIB ini adalah waktu Indonesia bagian barat. Nah, biasanya itu daerahnya ada Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan. Nah, kalau WITA atau WITA itu adalah waktu Indonesia bagian tengah. Nah, itu daerahnya ada Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, NTB, dan NTT. Yang ketiga adalah waktu Indonesia Timur. Itu terdiri daerahnya ada Maluku dan Papua. Nah, perbedaan waktunya ini ada selisihnya. Jika di daerah WIT atau waktu Indonesia Timur itu pukul 10, maka di daerah waktu Indonesia Tengah atau WITA itu masih pukul 9. Sedangkan di waktu Indonesia bagian Barat itu masih pukul 8. Jadi selisihnya ada 1 jam untuk setiap daerahnya. Nah, yang berikutnya adalah tentang letak astronomis Indonesia. Nah, berdasarkan letak astronomis atau garis astronomis, Indonesia terletak di antara garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, yang kelima kita lanjutkan lagi ke komponen peta, yaitu legenda peta. Ini merupakan keterangan beberapa simbol yang dipakai pada sebuah peta. Nah, yang keenam ada mata angin. Mata angin merupakan pedoman utama arah mata angin. Nah, supaya lebih jelas, berikut ada gambar mata angin. Nah, mari kita sebutkan bersama ya. Pernah dengarkan lagu tentang arah mata angin? Ada timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, itu merupakan gambar mata angin yang harus selalu ada di peta untuk memudahkan pembaca
mengetahui arah mata anginnya. Yang terakhir adalah insert peta atau nama lainnya adalah peta kecil yang menjelaskan peta utama. Nah, ini sedikit penjelasan dari kakak tentang letak dan luas Indonesia di peta. Nah, yang selanjutnya, jika kalian sudah paham materinya, ada tugas untuk kalian. Tugas kalian adalah silahkan kalian menggambar peta tentang Provinsi Jawa Tengah di buku gambar kalian. Kalian boleh nyari petanya dari internet atau dari buku kalian ya. Kemudian kalian gambar di buku gambar kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Cukup sekian dulu belajar kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.